Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik semua ya? Ada yang sakit hari ini? Siapkan sehat, jaga kesehatan. Di musim penghujan seperti ini sangat rentan penyakit virus-virus yang menyerang tubuh kita. Ya. Dan sebelum pelajaran pada hari ini dilakukan, saya presentasi terlebih dahulu. Aan Eka Saputra, dan Mas Adam Cinta. Soalnya Dimas Mas. Dimas Ginanjar, Aditya Dita, Afrian Dewi, Ahmad Johari, Aldo Muhammad Safi, Alfi Taranova, Ananda Pinandita, Bagas Nur, Dava Yayan, dan Dwi Erlangga. Pernah nggak masuk mana mas? Sakit apa? Udah sembuh ya? Alhamdulillah ya. Diva, belum ada. Apa ya? Dita, Dian Pratama, Faisal, gelar mana sama yang satu nggak masuk sama salah satunya saja. Saya kemarin. Iya, mana saya? Mana kemarin? Pusing juga. Oh, kencan sama dada. Oke. Sebelum ini ya pelajaran di absen. Saya akan memberikan sedikit motivasi untuk Anda bahwa kita ketahui hari ini diperingati hari apa? Pahlawan. Ya, di Pahlawan 10 November ya. Bahwa dulu ya tahun 10 November tahun 1945 itu setelah bangsa Indonesia merdeka, kita mau dijajah lagi sama Inggris. Kan seperti itu latar belakangnya hari Pahlawan itu terjadi pertempuran yang heroik ya, khususnya di mana? Di Surabaya. Anda lupa sejarahnya ya, bahwa terjadi pertempuran selama 3 minggu, bayangkan ya. Menurut berita yang saya baca itu 20.000 anak-anak Surabaya meninggal ya. 150.000 pengungsi meninggalkan Surabaya ya. Kemudian dari tentara Inggris itu meninggal kurang lebih 1.600 ya, karena jenderalnya itu terbunuh, Jenderal Malabi ya. Kemudian digantikan Jenderal Erik itu balas dendam warga untuk menghentikan senjata Surabaya untuk menyerahkan. Nah, tapi tidak mau rakyat Indonesia ya, khususnya di Surabaya itu tidak mau. Kemudian terjadilah peperangan situ ya, luar biasa 3 minggu, bayangkan. Nah, dulu pahlawan kita melawan penjajahan. Sekarang Anda adalah generasi penerus ya, perjuangan Anda ya memajukan bangsa Indonesia ini dengan ya sekolah yang pintar, ya. Bolos baik. Nah, kemarin yang bolos ya, dan tetap aktif kreatif seperti itu. Anak SMK itu harus kreatif ya. Dulu perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, sekarang perjuangan Anda memajukan bangsa ini. Tentu paham ya? Bisa dimengerti ya? Bisa dipahami ya? Dan untuk mengenang jasa pahlawan kita kirim doa terlebih dahulu. Doa Al-Fatihah, menundukkan kepala sebentar ya. Untuk mengenang
jasa pahlawan yang telah gugur berdoa, silakan. Berdoa selesai. Semoga doa kita sampai di para pahlawan di akhirat atau di alam barzah ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai kita lihat terlebih dahulu ya. Masih ingat ya? Ketika nanti saya bilang SMK bisa, SMK hebat, SMK sih bisa, hebat, saya. Terima kasih. Oke, persiapan. SMK bisa, SMK hebat, SMK sih bisa, hebat, saya. Biasa, nah semuanya luar biasa, semangat ya. Pagi hari masih cerah ya, walaupun kemarin habis diguyur hujan ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini bisa diperhatikan ya. Ini nanti tentang melihat proses AC ya, perbaikan perusahaan pada sistem AC. Kemarin Anda sudah perawatannya, sekarang cara memperbaiki dari perusahaan sistem AC seperti itu ya. Nah, ini saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajarannya seperti apa ya. Nah, ini kompetensi dasarnya adalah ini DKD 3.18 sama 4.18, menjawab persis gangguan sistem AC. Yang kedua, memperbaiki sistem AC. Oke. Tujuan pembelajaran 1 bisa dibaca salah satu. Mas sampingnya jelas apa? Mas Adi coba. Kelihatan ya Mas ya? Baik, yang keras. 1. Melalui diskusi dan menggali informasi dari berbagai sumber serta kritis dapat menganalisis gejala-gejala gangguan yang terjadi pada sistem AC dengan benar dan menghargai pendapat orang lain. Nah, nih saya garis bawahi atau saya coba kembali. Menganalisa gejala-gejala gangguan atau kerusakan yang ada pada sistem AC. Ya, intinya di situ. Ini Anda disuruh menggali informasi dari berbagai sumber, dari modul, handset, kemudian dari manual book ataupun dari internet. Ya. Nah, tentu saja dengan benar dan menghargai pendapat orang lain. Ini orang lain temanmu, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi setelah menggali gangguan, kemudian memeriksa letak gangguan. Ya. Sini Anda dapat memeriksa letak gangguan pada sistem AC dengan benar dan teliti. Nggak usah kemerungsung, ya, nggak usah kemerungsung. Hati-hati, teliti. Yang penting nanti prosedurnya benar sesuai SOP, tidak merusak dari komponen ataupun alat yang digunakan. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, yang 1, 2 itu tadi teori. Sekarang yang 3, 4 adalah praktek, yaitu Anda dapat melakukan perbaikan dari hasil pemeriksaan. Setelah Anda periksa ketemu kerusakannya, Anda perbaiki. Ya, misalnya, ya mesinnya nggak dingin. Kenapa? Misalnya kipasnya mati Pak. Seperti itu. Kamu cari, perbaiki. Nah, proses perbaikan ini adalah dari tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya. Kemudian yang keempat selanjutnya adalah menguji hasil kinerja sistem AC sesuai dengan manual book. Nah, setelah Anda perbaikan, tentu saja diuji. Ya, sudah benarkah belum? Sudahkah sesuai dengan SOP ataupun sudah sesuai standarnya belum? Tentu saja nanti kalau AC ya dingin belum, ada kebocoran tidak, kipasnya berjalan tetap normal atau tidak. Ya, seperti itu. Jelas ya? Kemudian selanjutnya adalah metode pembelajaran. Nah, ini metode pembelajaran apa kira-kira? Diskusi ya, betul sekali. Ya. Metode pembelajaran yang kita
kita lakukan hari ini adalah menggunakan metode pembelajaran diskusi. Ya, tentu saja kalau diskusi kelompok nanti ya bisa 4, bisa 5 karena ini jumlahnya sekitar 17. Nanti ada 4 kelompok, jadi ada yang 5, 1 nanti. Ya. Nah, kemudian setelah metode pembelajaran, nanti penilaian, teknik penilaiannya, ya, attitude ada 3, ya, attitude, kognitif, sama apa? Sementara itu apa? Nah, praktek keterampilan, ya. Jadi kalau anak-anak SMK itu kan keterampilan itu 60% paling tidak, ya. 60%-nya harus Anda kreatif, ya. Untuk seperti itu. Nah, kemudian attitude pengamatan nanti saya amati Anda ketika praktek dan teori mengerjakan tugas, saya amati siapa yang aktif, siapa yang mengerjakan tugas, siapa yang presentasi, itu nanti saya amati. Ya, makanya nanti silahkan dimaksimalkan betul ya dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Itu akan menambah nilai plus Anda, ya. Oke. Kemudian soal yang kedua teknik penilaiannya adalah kognitif. Itu berupa soal nanti ada 2, pretest sama post-test, sebelum pembelajaran dan sesudah. Nanti saya berikan linknya, ya. Ada yang punya semua ya? Alhamdulillah punya semua, nanti digunakan nanti buat post-test dan pretest. Kemudian unsur motorik, ya, itu praktek saja. Nanti berkelompok, nilainya satu kelompok sama, belum dalam kelompok, ya. Dalam satu kelompok sama, misalnya kelompok 1 85, nanti 85 semua. Nah, ini kerja tim namanya ya. Kerja tim silakan kerjasama yang baik, ya, kerjasama yang baik dimaksimalkan waktu yang ada. Itu ya, jelas ya. Ada pertanyaan? Belum ya, ada ya. Oke. Selanjutnya pretest belajar. Nah, pretest silakan disiapkan HP-nya, tentu saja dengan paketannya ya. HP dengan paketan. Linknya ini sudah saya share di grup WA Anda. Silakan dikerjakan, waktunya kurang lebih 3 menit sampai 5 menit. Ya, silakan dikerjakan. Jangan lupa nama, nomor kelasnya, ya. Nama, nomor kelasnya. Seperti itu. Ini Mas. Ada yang bisa masuk? Silakan. Coba dicek dulu, diklik dulu. Kliknya tinggal klik itu. Tinggal klik. Nah ini Mas, belum bisa. Nah ini udah keluar nih. Silakan diisi dulu Mas. Dulu nama, nomor kelas, jangan lupa. Ya. Itu sesuai pengetahuan Anda ya. Gak usah buka buku, gak usah browsing. Pokoknya dikerjakan sesuai kemampuan Anda, sepengetahuan Anda saja. Ya. Silakan cari dulu. Nah, kalau ada kesulitan, bilang ya. Siapa ada kesulitan? Enggak ya? Silahkan kerjakan dulu, waktunya sampai 3 menit. Ini punya. Nah itu untuk mengukur sejauh mana kemampuan Anda, ya. Nah nanti kita bandingkan setelah melakukan pembelajaran, ya. Jadi tolong perhatikan betul
ya materi yang saya sampaikan. Jadi nanti dia akan bisa mengerjakan soal yang saya berikan atau postas yang saya berikan. Cukup? Sudah selesai? Belum? Oh ya, 1 menit lagi ya, 1 menit lagi. Soalnya kan hari 10. 10. Ya, sudah selesai. Oke. Selesai Mas ya. Oke, sudah selesai semua ya. Oke. HP-nya disimpan terlebih dahulu, kita lanjutkan ke materi. Ya, silakan HP-nya ditaruh dulu. Kita fokus ke depan. Nah, sekarang bagian kelompok ya. Nah, ini kelompok yang sudah saya bagi ya secara acak, beda dengan kelompok kemarin ya. Nah, silakan mengelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Misalnya kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sana, kelompok 4 sebelah sana. Silakan sesuai dengan kelompoknya. 1, 2, 3, 4 ya. Gak mau Mbak, jadi kelompok sini Mas, kelompok sini ya, sini, ini sini, oh ya, sini. Nah, oke. Ada yang belum dapat kelompok? Sudah semua ya? 4, 4, 4, 5 sana, oke. Nah, ini kita mereview pembelajaran sebelumnya ya. Kemarin Anda sudah melakukan perawatan Pak. Kelompok 1 misalnya, kelompok 1 ya. 1. Perawatan apa yang diharapkan untuk sistem AC pada pertemuan sebelumnya Mas? Oke Mas Ananda, silakan. Mengecek kekencangan panbel. Oke, mengecek kekencangan panbel. Betul sekali ya. Tepuk tangan untuk Mas. Dalam sistem AC ya, yang penting kalau sudah waktunya ganti harus diganti kendorannya ya, seperti itu. Kemudian apalagi kelompok 1, 2, kelompok 3 coba selain kekencangan panbel. Oke, Mas Juta. Mengganti sekring. Apa pertanyaan Mas Juta? Mengganti sekring. Mengganti sekring ya, tentu saja sekring yang putus ya Mas ya. Nah, sekring yang putus diganti. Ya, kalau tidak putus gak usah diganti. Ya, seperti itu. Oke, kelompok sini mungkin. Oke, Mas siapa? Mas Gelar ya. Oke. Membersihkan blower ya, betul sekali Mas Gelar. Membersihkan blower kota Mas Gelar. Oke, jadi memang blower itu kan salah satu perawatan itu kan membersihkan blower. Kemudian satu lagi itu membersihkan filter Mas. Filter. Nah, filter udara pada sistem AC seperti itu ya, karena ada apa namanya, pas itu kan kotor dibersihkan ya, ada blowernya ya untuk mengembuskan pada evaporator itu ya. Ada filter udaranya itu pakai kompresor, cukup disemprot saja ya. Nah, itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ini Anda amati video pada, nah ini cara kerja seperti ini kemarin ya. Amati video pada layar ya. Kelihatan.
Nah ini silakan diamati dulu. Ya, silakan diamati. Ada Kang Mus ya kalau di preman pensiun. Iya. Nah itu mulai dari mobil. Wah hasilnya nggak hidup, sudah panas gerah, jaket. Dan mobilnya bagus. Ya. Kalau anda sering lihat preman pensiun, nah pasti kenal nama Kang Mus. Ya. Nah, lalu buka jendelanya, ya. Nah ini bung engine, ya. Itu adalah milik bengkel AC. Nah kira-kira apa yang bisa anda tangkap dari video tersebut? Kelompok satu mungkin yang tadi belum satu. Oke Mas apa? Faisal Din. Oh Faisal Arifin. Oke Mas Faisal Arifin silakan. Aslinya tidak dingin. AC-nya tidak dingin. Oke betul sekali. Putaran Mas Faisal. AC-nya tidak dingin, ya. AC-nya tidak dingin, kemudian jendelanya dibuka. Nah, Anda analisis kira-kira kok kenapa AC-nya tidak dingin, ya. Kenapa AC-nya tidak dingin yang seharusnya bisa nyala sejuk memberikan udara? Itu ya, kita nanti analisis, ya. Nah, untuk itu saya akan berikan LKPD, ya. Apa namanya? Untuk didiskusikan dengan kelompok, ya. Permasalahan AC tidak dingin itu nanti kira-kira apa penyebabnya? Ya, pasti banyak sekali penyebabnya. Ya, kelompok satu dengan kelompok yang lain pasti beda. Pokoknya Mas Adimas, ya ini, Mas Ahmad Johari, pokoknya Mas Alvin, ini kelompok yang terakhir datang. Nah, silakan didiskusikan, ya. Diskusikan itu ditulis nama kelompoknya, jangan lupa kelompok satu tadi ini kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan kelompok empat, ya. Ditulis nama anggotanya, ya, yang lengkap. Jangan lupa kelompoknya juga kelompok berapa. Terus silakan diskusi. Nah, ini ada modul saya share di grup WA. Ini. Nah, ini ya. Silakan dikerjakan. Nah, ini tak perbesar ya untuk modul untuk referensi dalam mengerjakan diskusi. Ya. Nah, modul. Nah, silakan ini untuk referensi, silakan Anda download pakai, bisa boleh menggunakan HP, silakan. Karena HP-nya dikeluarkan untuk mencari referensi melalui modul dan internet ataupun YouTube. Ya, silakan dicari analisis gangguan-gangguan apa yang terjadi pada AC. Salah satunya tadi contohnya adalah AC tidak dingin, itu pasti. Dan itu pasti kan ada penyebabnya, gejala-gejalanya. Ya. Mungkin apa yang rusak, mungkin komponen apa yang perlu dicek seperti itu. Ya. Waktunya sekitar 10 menit ya. 10 menit. Waktunya 10 menit nanti dan 10 menit untuk presentasi. Ya. Ada pertanyaan belum? Ada pertanyaan? Jelas ya? Ya. Kelompok ini sudah menemukan gelombang kira-kira apa? Kesulitan? Ada ya, silakan ditulis dari apa namanya? Di modul itu di belakang itu ada gejala-gejala tersebut. Karena Anda harus cari referensi yang lain juga dari internet. Adanya kan ada 4 sampai 5 anak loh. Ya, itu silakan ada yang cari di modul, ada cari yang di internet, ada yang cari di YouTube, kerusakan apa aja yang terjadi pada sistem AC. Itu ya. Wah, ini kelompok 4. Nah, silakan ditulis.
ada yang tadi modul, ada yang cari yang di internet, yang untuk referensi. Jadi tidak hanya satu sumber, ya, tidak hanya satu sumber. Nah, sekarang tulis Mas Dedi. Nah, kan mengidentifikasi masalah, misalnya masalahnya apa, misalnya sini atau apa, sini itu apa, ya, ada yang berisik dari depan, yang umum aja, umumnya apa yang sering terjadi kerusakan pada sistem AC. Nah, kalau masih banyak tambahan sih enggak apa. Kalau misalnya berisik pada kompresor, nah itu umumnya apa? Tabirnya atau kulinya kocak, ya. Kalau fibelnya selip, harus kan selip pasti. Dari kelompok 2, mana kelompok 2? Nah, kalau kan tambahkan juga apa? Masih ada, karena di kan banyak referensinya ya, saya modul dulu, ya. Nah, jangan modul ya, silakan cari referensi yang lain, ya. 2 lengkap ya. Nah, ini saya taruhkan di video. Nah, contohnya seperti ini, mengidentifikasi masalah. Nah, misalnya ada kurang, AC tidak dingin, AC hidup tapi tidak dingin, saat terjadi kurang, ya. Menetapkan masalah penyebabnya apa? Ada kebocoran pada pipa, ya. Kemudian solusinya apa? Diperiksa dan tambah refrigeran. Ada kebocoran tidak, kalau ada kebocoran diperbaiki, kemudian ditambahkan lagi refrigeran. Ini contohnya ya. Contohnya ini seperti itu. Video sambil mengamati video silakan Anda kerjakan. Nah, ini ada pemilik Mas Agung Gunarso, ya, sebagai promotor, dan ini pemilik bengkel AC-nya. Di belakang ini adalah kompresor, kalau Anda lihat ya. Nah, ini kompresor. Nah, yang sering kerusakan itu ternyata setelah survei ke bengkel, mungkin nanti Anda bisa survei ke bengkel ya, bengkel AC, kerusakan apa yang sering terjadi. Nah, sini ternyata kompresornya salah satunya, magnetic cloth-nya itu nggak mau apa namanya, itu apa? Ya, nyambung ya. Jadi kalau tidak nyambung berarti tidak ada, ya, energi atau tenaga untuk memompa apa? Freon. Betul sekali ya, tidak ada. Ini untuk memompa freon. Nah, makanya ini diganti kalau ada kerusakan. Harus ke bengkel, sendiri mungkin nanti kesulitan. Ya, alat-alatnya mungkin kita nggak lengkap. Kalau ke bengkel AC pasti lengkap untuk alat-alat yang digunakan. Ya. Nah, ini pipanya, ya, terjadi kebocoran itu pipanya diganti. Nah, ya, biasanya mungkin karena penggunaan ada apa namanya, baut-baut yang kurang kencang atau karena getaran, ya, bisa apa namanya, longgar, bodoh bahasa Jawanya, ya. Nah, itu nanti Anda cek dulu dari baut sama pipa-pipanya ya, cek ada getaran atau tidak. Ya. Silakan dikerjakan sambil melihat video. Nah, ini kalau ini, nah ini pas untuk kondensernya ya. Nah, bisa mati sambil mengerjakan, sambil browsing. Itu ada salah satu video kerusakan yang ada pada sistem AC. Nah, ini untuk mengerjakan
bocoran itu ada bocoran ya. Kelihatan itu dikasih angin, nanti pasti ada gelembung kalau jika terjadi bocoran. Ya. Seperti itu cara mencegah. Nah, ini apa namanya, Mas? Ya, betul sekali. Filter darah. Ya, cukup dibersihkan dulu pakai kompresor. Ya. Nah, ini untuk mengukur tekanan tadi. Nah, alatnya namanya apa? Manometer Higgs ya. Nah, ini pembersihan apa, Mas? Kira-kira apa? Depan itu? Hah? Pembersihan apa? Nah, betul sekali Mas Ananda. Ya. Kondensor, dan kondensor disemprot ya. Pakai air bertekanan ya. Tapi ingat ya, dalam penyemprotan kondensor tekanannya jangan terlalu besar. Dan kita atur sedemikian rupa, kalau terlalu besar nanti kondensernya terjadi apa? Rusak ya, rusak. Jadi hati-hati untuk mengatur tekanannya. Nah, itu Bu Salim belinya. Oke, itu sedikit gambaran tentang pengecekan atau kerusakan-kerusakan yang ada pada sistem AC. Ya, ada identifikasi berdasarkan modul dan internet melalui Google ya, ataupun dengan cari di YouTube. Nah, ini saya ambil dari YouTube kemarin. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya cara mengerjakan PLK-nya, ya, bekerjanya seperti itu, ya, tidak dingin, sebabnya apa nanti kita tolong disiapkan yang mau presentasi siapa, ya, yang kelompok, nanti masuk satu-satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Oke, ada yang sudah jadi? Kelompok satu? Masih kurang banyak? Oke, kurang banyak ya. Kalau kedua? Oke, kurang satu. Udah, sedikit. Kurang sedikit. Oke. Kelompok tiga? Sudah selesai belum? Belum. Silakan. Masih kurang banyak. Ada kesulitan nggak? Ada kesulitan? Nah, ditulis seperti itu ya, tinggal kerusakannya apa. Nah, betul ini. Nah, suara dari kondensor, mounting kendor, beri alat dan lepaskan. Oh ya, open. Nah, terus bel bisik. Nah, bel kendor atau rusak, hati ya, baru. Dan mulut asik masalah tidak ada beda sekali ini. Ini permasalahan seperti ini ya. Kalau saya tambah lagi menjadi satu lagi atau dua. Bapak. Nah, makin kritik pusat ya.
lagi yang misalnya pada misalnya atau pada aparatannya berbeda. Sangat tambah lagi. Waktunya 2 menit lagi. Ya, waktunya 2 menit lagi. Silakan dikerjakan dengan maksimal ya. Nah, sambil amati, Anda amati ini cara kerjanya dari sistem AC ya. Jadi kerusakan di mana? Yang Anda tulis silahkan Anda amati kira-kira kerusakannya di posisi di mana. Bisa Anda lihat di LCD ya, depan. Nah, itu ada animasi video. Kira-kira kerusakan yang Anda tulis itu di sebelah mana ya. Tapi itu nggak ada Ibelnya ya, itu bisa Anda bayangkan sendiri ya. Ibelnya diletaknya di mana harus tahu. Kalau tahu komponennya, kompresornya pasti akan tahu ya. Udah ya, siapa presentasi ya? Oke, yuk kita presentasikan. Yang ingin maju, saya apresiasi nilai tambahan karena itu ada nilai tanggung jawab, artinya ada tanggung jawab untuk kelompoknya dan nilai kerja tim ya, kerja tim. Mungkin kelompok berapa ya ini? Oke, kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih Mas, kita dengarkan ya. Yang lain dengarkan. Nanti bisa memberikan komentar atau nanti gantian. Ya. Oke, baca yang keras Mas. 2 atau 3 aja kerusakan yang Anda diskusikan dengan kelompok Anda. Oke, silakan Mas Ananda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ini menyampaikan hasil diskusi tentang masalah-masalah yang terjadi pada sistem AC dan cara perbaikan serta penyebabnya. Yang pertama, suara berisik dari pipa. Penyebabnya baut mengikat kendor atau tidak berdiri karet. Sedangkan perbaikannya yaitu kencangkan baut dan beri karet tambahan. Oke, 1. Ya, lanjut. 2. Suara berisik dari bengkel. Penyebabnya yaitu bengkel kendor atau patah. Cara perbaikannya yaitu kencangkan, las atau ganti. Ya, oke. Terus lanjut. Suara dari kondensor. Penyebabnya yaitu kondensor bergetar maupun yang kendor. Perbaikannya yaitu beri karet dan keraskan. Nah, ya. Kondensor bocor. Penyebabnya yaitu botolan yang melumpuh. Perbaikannya yaitu mengganti pipa atau pembersihan. Oke. Itu dulu Mas. Nah, Terima kasih. Ya, hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus sekali ya, dengan bahasanya yang pelan, tenang, orang kerusuh, ya. Nah, saya harapkan Anda public speak-nya bisa seperti itu ya. Kita belajar ngomong di depan itu kan nggak mudah, ya. Makanya dengan presentasi seperti ini, Anda pasti akan belajar,
ya Pak, nanti ketika Anda sudah lulus bekerja akan wawancara ya sudah terbiasa ya, terbiasa. Oke, jadi nanti ada beberapa masalah terkait dengan kondensor, terkait dengan apa tadi itu kan sama yang dibutuhnya ya. Itu dari kelompok 1. Kemudian kita lanjutkan ke kelompok ada lagi setelah kelompok 1. Kayaknya kelompok 3 ini mau maju Mas Dikta ini sudah siap-siap nih. Monggo Mas Dikta, ayo silakan. Presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompok kami. Silakan, Dikta. Mungkin bisa beda dengan kelompok 1 ya oleh saya. Masalah apa saja? Pertama, suara berisik dari kondensor. Penyebab mounting kendor. Perbaikan beri karet dan keraskan. 2. Bel berisik. Penyebab bel kendor atau rusak. Perbaikan setel bel atau ganti bel. 3. Inlet valve dingin atau membeku. Penyebab terjadi penyumbatan pada receiver atau dryer. Perbaikan ganti receiver dryer. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Dikta, luar biasa. Oke, nanti bisa gantian ya. Saya nanti Mas Dikta, nanti anggota yang lain bisa maju untuk presentasi dan lain ya. Tidak hanya Mas Dikta atau pesan Anda, dan lain juga harus belajar. Oke, kita simpulkan ya. Jadi kita kerusakannya mulai dari videonya lalu kemudian kita ganti ya. Terjadi kebocoran itu bisa ditambal kondensornya ya, ataupun nanti kalau parah ya harus melakukan maintenance komponen ya, seperti itu. Tadi receiver dryernya juga sumbat ya Mas ya tadi ya, itu bisa dibersihkan. Kemudian ada juga apa namanya kerusakan pada blower, nanti kita cek listrikannya ya, apakah arusnya sampai atau tidak. Kemudian ada yang tadi yang bearing ya, bearing adalah tadi kompresor, bearingnya sudah bocor kita ganti. Sama puli ya, pulinya itu ada kalau miring ya, itu perlu di setel ulang ya, setel ulang. Pemasangan ini sudah karena usia lama, jadi ya geser ataupun nanti aus, nah itu perlu di setel ulang. Nah, seperti itu. Ya, jelas ya untuk gangguan-gangguan ya. Oke. Nanti setelah ini kita laksanakan praktek ya. Setelah Anda analisis tadi, kita praktek. Nanti dari trainer di belakang Anda itu nanti saya berikan trouble ya, bisa dari listrikannya ya, bisa dari komponennya ya, atau kabelnya, mungkin sikringnya, mungkin relaynya ya. Nanti Anda amati, Anda lakukan apa namanya pengecekan dulu ya, nyala enggak ya, kalau enggak nyala apa yang dicari, kerusakannya apa. Kemudian nanti untuk alat-alat saya taruh di belakang tengah meja itu ya, alat-alatnya yang Anda gunakan ya. Nanti saya dampingi, enggak usah takut, enggak usah minder ya. Yang penting kalau ada kesulitan atau ada yang perlu disampaikan, silahkan sampaikan ke saya. Jelas ya? Oke, seperti itu. Nanti setelah itu Anda tulis di RKPD yang saya berikan, kerusakannya ini Pak, misalnya kabel putus Pak, ya. Terus apa namanya jalannya, kabel yang mana yang putus? Blower mati, perbaikannya ganti kabel yang baru. Oke, seperti itu. Contoh ya, contoh ya. Contoh. Misalnya kondensor bocor ya. Kita nggak bisa memperbaiki di sini, mungkin harus dibawa ke bagian khusus untuk apa namanya nambal kondensor ataupun evaporator ya, seperti itu. Jelas ya? Oke, saya minta dulu untuk LKPD-nya ini dikumpulkan dan selesai semua ya ini ya. Satu kelompok 2
3 dan kelompok 4. Oke, saya bagikan untuk lembar kerja praktek. Kelompoknya Alwi. Ya. Kelompoknya Ahmad Juhari. Ya. Kelompoknya Dimas. Dan kelompoknya Mas Aan. Silakan ditulis dulu nama kelompok dan anggotanya. Ya. Satu kelompok berapa? Oke. Kalau sudah kita sebelum praktek kita jalan dulu biar semangat ya. Mungkin berdiri semangat. Kan dulu terus kan capek ya. Ya, tapi jadi anggap aja sebagai speaking mungkin bisa apa namanya gerak-gerakan tangannya ya, gerak-gerakan ya. Kemudian kepalanya biar nggak kram nanti ya. Ya. Oke, kita jalan dulu. Seperti biasa ya. Siapkan tenaganya. SMK bisa. SMK hebat. SMK Gresik bisa hebat. Kembali dipelajari dulu itu untuk KKPD-nya lembar kerjanya dipelajari dulu di lembar kedua itu ada apa namanya sebuah soal yang harus Anda isi ketika praktek ya, ketika praktek harus Anda isi ya. Silakan dipelajari dulu di lembar kedua ya. Nah, ini ya. Nah, mengidentifikasi masalah ini tadi kan masalah umum yang ada Anda identifikasi. Sekarang masalah yang ada pada trainer yang Anda praktekkan. Ya, masalahnya apa aja? Ya, nanti Anda tulis, kemudian penyebabnya kira-kira apa, kemudian solusinya seperti apa? Ya, solusi atau perbaikannya. Ya, jelas? Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Mas, kelompok 4 ada pertanyaan? Tidak ada ya? Jelas ya? Jelas ya? Untuk awalan praktek siapa yang ingin terlebih dahulu maju? Ada kelompok berapa yang ingin? Oke, kelompok 1 sama kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 kelompok 2. Silakan kelompok 1 ke sana, kelompok 2 ke sana ya. Silakan. Yang lain menunggu sambil mempelajari. Agak geser mas. Silakan ke sana. Ya. Agak geser maju. Oke, silakan itu sudah saya berikan trouble, silakan dicek. Nanti ketika ada kerusakan silakan ditulis pada LKPD. Ya, mungkin bisa dinyalakan terlebih dahulu itu dicek nyala enggak ya. Silakan Anda yang belum praktek silakan di pelajari dulu KPD-nya sambil menunggu ya temannya atau kelompok yang lain. Silakan di tulis. Nah, itu perangkat listriknya dicek dulu ya, cek dahulu. Kalau ada kerusakan silakan ditulis ya. Seperti itu. Oke, silakan dicek kerusakannya. Apa, Mas? Sekringnya ya, betul sekali. Ini sudah menemukan ya. Salah satunya adalah sekringnya putus ya, Mas ya. Silakan ganti nih alatnya di sini ada. Nah, itu sekringnya. Silakan ganti. Satu permasalahan. Sekringnya apa, Mas? Putus. Sekring utama ya. Oke, sekring utama putus.
Pengecekan. Dan yang di sana mungkin udah ketemu belum untuk permasalahannya? Ya. Nah ini kayak gini, kira-kira apa? Coba dinyalakan dulu. Apa namanya bisa dinyalakan? Ya. Coba. Ini pipanya benar, Pak. Oke, terus sekali ya, ada pipanya yang benar ya. Oke, makanya asli kayak gini, makanya itu nanti Anda kencangkan pakai kunci ya, kencangkan pakai kunci. Nah, nanti perlu ada pengisian ya. Itu pakai pipa vakum. Sekali ini pipanya kendor, dikencangkan. Oke. Ya. Ini udah nyala semua. Kayak gini ya. Oke, kita vakum dulu. Tadi dinyalakan lagi. Nyalakan lagi bagas. Nyalakan lagi. Oke, waktunya tinggal 5 menit cuma ini. Apalagi Mas ada relay. Oke, relaynya ini rusak ya. Anda cek tidak ada harusnya ya. Tidak ada jalannya ada. Yang putus silahkan diganti. Ya, seperti itu gelasnya apa panas seperti itu. Ya, dipasang tekanannya berapa? Yang biru yang ini. Yang merah itu. Nah. Semua. Kemudian Anda vakum pakai ini. Ini alatnya Mas. Pasang Mas. Yang kuning taruh sini. Yang kuning.
Nah, ini pasti akan turun. Nah, ini nanti fungsinya untuk masukkan freon ya. Ini nunggu sekitar 15 menit sebenarnya, tapi cukup nanti 5 menit aja nggak apa-apa ya. Nah, kita akan masukkan freon ini 1 menit. Ya, tunggu dulu. Siapkan dulu freonnya Mas, diambil dulu. Untuk pengisiannya. Kalau sudah nanti ditutup, ini dilepas, masukkan ke sini, ya. Nanti buka pelan-pelan isi di dalamnya, itu ya. Kalau sudah nanti di kelompok 1, kalau sudah nanti dinyalakan, nanti pakai termometernya dicek suhunya, kapasitasnya mana? Nah ini nanti dicek tekanannya berapa, nanti gantian. Nah ini suhu temperatur nanti saya cek pakai itu. Nah tekan-tekan kembali. Pengamatan gas juga di sini nanti pakai dua atau tidak. Itu ya, terjadi. Sudah jadi silakan dinyalakan, dicek. Ganjal dulu ini biar enggak lecet. Oke. Dicuk jangan lupa ya. Nah itu lupa. Nah balikan. Ini juga selesai. Nah. Lepas sampai sini ya. Kita isi tekanan rendah dulu. Oke. Ya, cukup aja. Ya, kita balik. Tunggu. Balik. Nah, kembali ini udah dinyalakan, nanti dibuka pelan-pelan. Ya, silakan dinyalakan dulu. Yang megang ada yang bisa dibukanya dulu. Nyalakan dulu. Ya. Saya nyalakan nasinya.
Bagas, akan kerja sama ya. Nanti ada yang mati. Nanti dulu mas, libatnya dulu. Yo mas, ini. Sulitan. Ini dulu. Ah, tuh, silakan. Nyawalin. Boleh tadi berapa? 21 ya? Iya. Derajat. Ini yang gedungnya tadi tidak. Tadi sirkulasi. Udah ya? Ada gelembung-gelembung. Ini artinya ada sirkulasi di dalam AC itu ada premnya. Ya. Enggak dapat. Ya. Kalau bisa. Ini tidak ada penambahan oli karena dalam hasilnya kurang, jadi tidak ada penambahan oli. Kalau memang habis tadi dikasihkan oli dengan cara pas pakai tadi kasih oli ya, di modelnya tekanan. Silakan dikembalikan. Oke, kelompok selanjutnya silakan kelompok berapa dulu? Kelompok 4 silakan sini. Kelompok 3 selain ya. Oke, silakan dikerjakan dan analisis. Silakan. Seperti kelompok 1 dan 2 ya, sama ya pekerjaannya ya. Dengan cara mengecek terlebih dahulu. Silakan dicek. Tekanan terendah berapa? Ya, di sini. Kalau tekanan tinggi berapa Pak tadi? Tadi tekanannya berapa? 40 ya? Dan tinggi tadi berapa? Ini mau supaya yang berat. Berapa nih? Yang tekanan rendahnya tadi beli 40, 40 tadi. Ya, salah. Yang ini berapa? Lupa tahu. Ini berapa?
50 berapa tadi? 50 ya. Dicek, silakan. Kemudian yang rusak apa? Bisa diproblem. Waktunya 10 menit sampai 12 menit ya. Ini dan trouble tadi. Oh ya, relaynya mati ya. Berkali ya. Silakan ada ganti pada nomornya dari sini ya. Oke, relaynya mati. Itu relay blower atau relay evaporator mas? Yang blower evaporator. Dan mati. Evaporator, terus sekali ya. Yang relay evaporatornya, yang blower evaporator mati. Ya, silakan ada ganti. B. Ini kerusakannya apa, Mas? Oke, ini apa masalahnya? Matikan dulu. Ini matikan dulu. Ya. Masalahnya apa? Ini. Oke, kurang kencang ya. Makanya bentar ya. Oke, silakan dikencangkan dulu. Pakai kunci yang ada. Bukan aja. Ke kanan ya, ke kanan. Cukup. Oke, sudah cukup. Ya. Kemudian apa lagi? Coba cari dulu, cari masalahnya apa. Cari. Satu udah ketemu untuk receiver dryer ya, atau filternya buatnya kendor ya, kurang kencang. Kemudian tekanannya jangan lupa ini nanti dicek tekanannya ini. Sekringnya mati Pak. Oke, sekringnya mati. Ya silakan ganti, betul sekali. Ya, memang itu nanti rasa problem. Salah satunya adalah sekring. Ya. Sudah kita tambah freon ini nanti ya. Ayo kita apa? Tapinya di sini disimpan dulu mas, tapinya ya.
cek tekanannya Bapak dinyalakan. Yo. Dimatikan dulu. Kalau itu dinyalakan, dimatikan dulu ya. Ini satu aja. Ya. Lepas kakinya beres ya. Ya. Saya menggunakan manometer itu. Kita berapa? Sudah ketemu apa aja? Ya, kurang aja dari atas ya. Oke, kita tambahkan untuk silakan pasang aduk dulu yang rendah, ini yang sekarang ini rendah ya. Ambil krayonnya Mas kita. Ambil. Ini pasang saya. Ini yang ini bisa biar untuk bentar. Nyalakan nanti kita buka pelan-pelan. Nyalakan.
Nah, siapkan presentasinya ya. Masih ada 20 menit. Tidak apa-apa, itu bisa. Balikan alatnya. Untuk kabel-kabelnya tolong beres sekali ya. Untuk kabel-kabelnya dilepasin. Oke, silakan untuk kita terus. Ya, kita terus dengan kelompok masing-masing. Urutan loh. Silakan yang satu dengan kelompok masing-masing urut tapi ya. Saya kelompok satu dan dua kali dengan. Seperti yang tadi ya tadi. Kita terus mas, kita terus. Nah, agak ke sini mas, agak ke sini. Oke, ya, kita dulu. Nah, oke kita presentasikan ya untuk yang kelompok tadi yang kelompok yang masih kelompok berapa tadi? 1 dan 3. Sekarang 2 dan 4. Ya, kelompok 2 siap? Siapa yang presentasi? Oke, Mas Bagas silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu perbaikan sistem AC. Yang pertama, komponen yang rusak atau tidak sesuai spesifikasi. Yang pertama, sekring putus. Penyebabnya adalah korsleting. Langkah perbaikannya yaitu mengganti sekring dengan yang baru. Yang kedua, relay mati. Penyebabnya pemasangan relay bodor. Langkah perbaikannya dengan cara mengganti relay dengan yang baru. Yang ketiga, terjadi kebocoran pipa menuju kondensor. Penyebabnya adalah baut pada kondensor kurang kencang. Langkah perbaikannya adalah mengencangi baut kondensor yang kedor. Data analisis atau dan pembacaan. 1. Suhu pada evaporator yaitu 21 Celcius. Tekanan rendah 40 psi. Tekanan tinggi 50 psi. 4. Pengamatan pada gelas terbuka yang ada pada dryer yaitu freon bersirkulasi dengan baik. Demikian saya tutup presentasi pada siang hari ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk bahasa yang lembut, orangnya besar tapi bahasanya lembut ya. Oke, tegas mas. Ya, mungkin itu cukup. Ya, kita sebelum apa namanya tadi di Mas Bagas kelompok 2, kerusakannya apa aja tadi? 1. Betul sekali ya. Karena apa? Karena ya mungkin terjadi korsleting yang kita nggak tahu ya. Yang kedua, nilai mati. Ini karena usianya sudah terlalu lama, jadi terjadilah nanti mungkin apa namanya di dalam ada apa namanya putus kabel yang putus di dalam relay. Dan satunya lagi Jadi kebocoran pipa mutu. betul sekali Mas Ari ya. Jadi bocoran karena ada baut pipanya yang kurang kencang. Kencang. Tuh. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke. Ya, sudah melakukan tindakan strategis dalam melakukan praktek ya.
ya. Dan mengevaluasi pengaruh-pengaruh dari solusi yang dilakukan pengaruhnya tentu saja luar biasa. Ya, tadi sudah perbaiki. Jika sekretnya mati, pasti ada AC tidak berjalan dengan baik, mungkin tidak bisa berfungsi. Ya, relenya juga begitu. Mungkin relenya tadi yang mati relay apa, Mas? Relenya kan dua itu. Relay yang kondensor atau yang blower di kondensor atau yang blower di evaporator? Evaporator kayak misalnya mati. Nah, otomatis kan nanti blowernya tidak bisa apa? Gembur ya, mungkin ya. Otomatis tidak berfungsi kan. Baik, ya. Aman seperti itu. Jadi solusi yang Anda berikan ketika sudah diperbaiki, tadi Anda sudah cek tekanannya berapa, kemudian juga untuk suhunya, ya, itu pengaruhnya sangat besar pada sistem AC. Ya, jelas ya? Itu ya. Oke, kemudian kita simpulkan bersama untuk pelajaran pada diri pada hari ini mulai dari awal. Tadi sudah yang pertama Anda sudah menganalisis ya. Gangguannya selain yang Anda praktekkan apa saja? Satu. Nomor satu. Apa? Bunyi pada kondensor ya. Karena apa? Yang misalnya sumbat mungkin kondensornya ya. Itu kemudian ada lagi yang menghubungkan kompresor itu apa? Misalnya yang bukan kompresor. Nah, fiber sekali Mas Dendi. Jadi Mas sekali. Jadi yang fibernya kendor, mungkin aus, jadi tidak maksimal untuk mengikat pulinya itu ya pada kompresor. Kemudian ada kebocoran pada pipa dan tadi dicek pas di video tadi apa? Keluar peluru. Nah, kondensornya itu ada kebocoran ya, perbaikannya tambal atau diganti yang baru seperti itu ya. Jelas ya untuk simpulan. Kemudian ada post test, silakan HP-nya dikeluarkan, saya ambil dulu belum menyiapkan HP. Ada post test untuk soal yang Anda harus kerjakan. Sudah. Linknya saya share di ya, atau Anda bisa tulis di sini. Nah, proses. Nah, ini. Silakan kerjakan waktunya 2 menit sampai 3 menit. 2 sampai 3 menit. Itu soalnya 10 ya. Anda kerjakan sesuai yang Anda ketahui tadi ya, kerusakannya apa, misalnya pengecakannya seperti apa. Nah, post test ya, post test seperti yang post test ya. Ya, kerjakan sebaik mungkin, dipahami betul-betul dalam membaca soal. Oke, silakan dulu. Sudah selesai?
Itu bisa ditulis jalannya ya. Tulis, nggak apa-apa. Oke, ini saya gitu ya. Iya. Coba mau nggak ini di klik keluar nggak? Ya. Grup. Ya, keluar. Ya, silakan diisi. Itu tidak mempengaruhi nilai Anda, cuman untuk evaluasi saya dalam belajaran mungkin kurang apa nanti untuk supaya baik lagi gitu ya. Jadi silakan diisi sesuai hati nurani Anda, tidak usah dibuat-buat. Jadi silakan diisi sesuai dengan ya. Kalau ada yang tulisan sering, jarang, cukup sering, sering dan sangat sering, ya tinggal pilih itu aja. Ya silakan. 1 menit sampai 2 menit. Ya, silakan diisi. Itu ada 14 itu atau berapa ya? 22 atau 20 gitu. Ya. Kalau sudah dikirim, kalau sudah selesai, dikirim dulu. Oke, sudah? Oke ya, kirim ya. Oke, anggap sudah selesai. Silakan HP-nya disimpan terlebih dahulu. Ya, bisa dilanjutkan nanti untuk apa yang kurang. Kita akhiri dulu ya untuk pembelajaran pada hari ini. Ya, untuk hari ini. Mungkin salah satu HP-nya taruh di nah, ya, oke. Taruh. Oke. Salah satu pemimpin doa, silakan. Tadi Mas Bagas, ya Mas. Ganti, Mas. Dedi. Di tempat duduk siap kan? Kurang keras. Tempat duduk siap gerak gitu ya. Lagi. Di tempat duduk siap kan? Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, banyak kita sudah jawab benar. Benar. Terima kasih. Nanti untuk pertemuan berikutnya yaitu tentang kerusakan energi, silakan nanti dipelajari terlebih dahulu ya. Oke. Kurang lebihnya saya maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadi dulu sebelum saya bubarkan. Siap ya? Nah. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK besi Bisa. Hebat. Saya. Oke, silakan boleh keluar istirahat terlebih dahulu. Dilanjutkan pelajaran yang lain. Cukup. Oke, silakan istirahat dulu ya sampai jam 10 ya.